kita kali ini. Kalian pernah nggak sih pikir, kenapa kita harus saling menghormati, membantu, dan memperlakukan orang lain dengan baik? Nah, jawaban itu ternyata ada di Pancasila itu sila 2 loh teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita akan coba ngobrolin bagaimana sila ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hal selanjutnya, yuk kita kupas bareng-bareng. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini di sini sudah ada 4 teman kita yang mau diajak untuk membicarakan tentang sila kedua. Sebelum kita lanjut ke materinya, mereka perkenalan dulu ya, biar pada kenal. Monggo, Mas. Halo semuanya, namanya Rehan Jadawati. Halo semua, nama saya Bukit Arkandia. Halo semua, nama aku Devina. Excited banget nih, hari ini kita akan bahas topik sepenting ini. Halo semua, nama aku Nindya Arjasa. Lanjut saja kita ke materi pertama. Pertanyaan pertama nih, apa sih kemanusiaan yang adil dan beradab itu menurut kalian? Menurut aku dulu ya, menurut aku itu sila kedua mengajarkan kita tentang menghargai perbedaan sama manusia. Manusia kan memiliki martabat yang sama ya, jadi kita harus berperilaku adil dan beradab. Yang lain, ada yang memberi pendapat? Oke, menurut aku kemanusiaan itu sesuatu yang harus kita jaga, terutama di kalangan anak muda. Oke, berarti menurutmu sekarang muda ya? Boleh lanjut, siapa? Kalau menurut saya, percaya nilai kemanusiaan harus dimulai dari hal-hal kecil. Oke, oke. Nanti kita sama-sama gali makna mendalam dari sila kedua ini. Oke, lanjut saja kita ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Karena tadi pendapatnya sudah bagus-bagus, sekarang saya mau ini dong, minta contoh nyata dari sila kedua di kehidupan sehari-hari. Karena kan kita masih sekolah ya, Iya. jadi kita coba dari penerapan di sekolah. Mulai dari hal kecil, misalnya jangan membuli teman, terus menghargai pendapat orang lain, dan membantu teman ketika kesusahan. Tadi ada yang mau beri contoh? Adil itu bukan berarti semua orang dapat hal yang sama, tetapi sesuai kebutuhan dan haknya. Sedangkan beradab artinya menghargai, menghormati, dan tidak merendahkan. Lanjut, coba lagi mau beri contoh? Nah, kalau aku sendiri pernah ngalamin diskriminasi karena penampilan. Jadi saya belajar untuk menilai dari luar, itu juga bagian dari sikap beradab. Kalau aku berusaha untuk enggak membuli atau ngomong kasar ke teman atau siapapun. Walau cuman bercanda, karena dia bisa aja itu menyakitkan hati orang lain ya. Oh, gitu. Wah, bagus banget nih jawabannya. Contoh-contoh itu tidak selalu mudah untuk dilakukan, pasti ada hal yang susah. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih tantangan terbesar menurut kalian dalam menerapkan sila kedua ini? Menurut aku, kita tuh suka nggak sadar kalau sikap kita tuh diskriminatif. Misalnya kita meremehin pendapat orang lain. Itu harus kita sadari, karena kalau kita tidak sadari, itu akan tumbuh menjadi karakter yang kita punya. Boleh lanjut? Dan tekanan sosial juga kadang kita tahu mana yang benar, tapi takut speak up. Padahal membela kemanusiaan juga bagian dari keberanian. Oke. Lanjut, siapa lagi? Satu lagi, budaya komposisi. Kita sering lupa saling bantu karena fokusnya cuma menang sendiri, padahal kemanusiaan itu tentang saling Oke. Bagus banget nih jawaban-jawaban teman-teman kita di sini ya. Oke, saya punya pertanyaan terakhir nih. Coba dong kasih pesan buat generasi muda Indonesia soal pentingnya menjalankan sila kedua ini. Boleh satu-satu? Boleh satu? Kita harus ingat bahwa semua manusia punya hak untuk dihargai, mulai dari hal kecil kayak menyapa dan mendengarkan. Boleh selanjutnya? Pendapat selanjutnya siapa? Jadi orang yang punya empati di dunia ini butuh lebih banyak manusia yang peduli, bukan cuma pintar. Ada lagi? Aku pengen ngajak semua teman muda, ayo jadi generasi yang enggak cuek, peduli, itu keren kok. Oke, bagus banget nih teman-teman pendapat dari teman-teman kita di sini.
Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih tentang sila kedua hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan sekedar kata, tapi harus jadi sikap dan tindakan yang nyata. Sekian mungkin podcast yang kami lakukan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget gak sih pembahasan kita hari ini? Kita jadi paham kalau nilai kemanusiaan itu gak cuma tentang teori, tapi kita harus terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bener banget. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat buat teman-teman. Benar juga biar kita sama-sama bisa jadi generasi yang lebih peduli dan beradab. Benar banget. Kalau gitu terima kasih yang sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bisa makin banyak yang belajar bareng kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.